Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Hanggoro Dwi Arianto dengan NPM 52204111373 dari Prodi Informatika Universitas Teknologi Airlangga Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas materi tentang chipset dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, yang pertama adalah definisi chipset. Chipset adalah kumpulan sirkuit terpadu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan fungsi-fungsi perangkat keras dalam sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik. Jadi, chipset itu tertanam di komputer, tapi chipset itu bukanlah CPU atau prosesor. Di sini saya ada contoh dari teman saya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, di sini saya rekaman di rumah teman saya yang memiliki kamera, karena saya tidak memiliki laptop yang memiliki kamera. Di sini ada contoh motherboard dari PC lama teman saya, juga termasuk CPU-nya. Nah, CPU ini bukan chipset. Chipset itu tertanam di motherboard, seperti yang Anda lihat. Nah, chipset itu sendiri komponen motherboard atau motherboard yang menghubungkan dan mengkoordinasikan aliran data dan instruksi antara CPU dan komponen perangkat keras penting lainnya yang membentuk sistem TE. Nah, berikut komponen-komponen utama dalam sebuah chipset. Ada dua. Yang pertama yaitu not bridge chipset dan short bridge chipset. Nah, not bridge bertanggung jawab untuk menghubungkan CPU dengan memori utama RAM, bus, EGP atau PCI Express dan chip-chip lainnya. Short bridge chipset bertanggung jawab untuk menghubungkan perangkat input-output seperti USB, SATA, internet, dan audio. Jadi dari dua pengertian di atas dapat diketahui secara singkat bahwa perbedaan chipset dan prosesor. Prosesor bertugas untuk mengontrol tugas-tugas komputer sebagai otaknya, sementara chipset mengontrol bagaimana informasi diteruskan dari komponen yang bekerja, misalkan dari input agar masuk ke otak itu melalui chipset, lalu dari otak diproses kembali ya, untuk keluar ke output itu melalui chipset. Ini saya letakkan dulu. Lanjut, fungsi dan manfaat chipset. Yang pertama, fungsi chipset yaitu untuk koordinasi dan pengaturan komunikasi antara komponen-komponen perangkat keras. Yang kedua, meningkatkan kinerja sistem dengan mengoptimalkan transfer data. Yang ketiga, menyediakan dukungan untuk berbagai teknologi seperti USB, Wi-Fi, Bluetooth, dan lainnya. Dan yang ketiga, menyediakan fitur-fitur khusus seperti enkripsi data, pemrosesan multimedia, dan pengolahan grafis. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis chipset. Chipset motherboard seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, chipsetnya terletak langsung di motherboard. Chipset motherboard ini biasanya ditemukan di laptop, PC atau peralatan elektronik lain seperti televisi dan lain-lain. Terus kedua ada chipset grafis. Saya jelaskan dulu chipset motherboard. Ini bertugas untuk menghubungkan CPU, RAM, kartu grafis dan perangkat input-output pada motherboard. Yang kedua, chipset grafis berfungsi untuk mengelola pengelolaan grafis pada kartu grafis. Jadi chipset grafis ini tertanam pada kartu grafis atau graphic card. Yang ketiga ada chipset smartphone yang berfungsi mengatur fungsi-fungsi pada smartphone seperti prosesor, fungsi memori, modem, kamera, dan lain sebagainya. Lanjut, perkembangan terkini dalam chipset. Yang pertama yaitu ada peningkatan kinerja. Chipset terbaru menawarkan kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi dan efisiensi daya yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui, sekarang sudah ada chipset keluaran generasi 13 yang terbaru. Itu jauh lebih baik, pokoknya jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa chipset generasi 11 ke atas, dari mulai generasi 12 sampai generasi 13, itu arsitekturnya lebih berbeda sehingga kecepatan transfer datanya juga lebih cepat. Yang kedua ada integrasi fitur-fitur baru. Chipset modern menyertakan fitur-fitur seperti kecerdasan buatan atau AI,
dukungan for 5G dan pemrosesan gambar khusus. Yang ketiga, miniaturisasi. Chipset modern umumnya ukurannya kecil sehingga memungkinkan desain yang lebih ramping. Lanjut, contoh penggunaan chipset dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama untuk perangkat komputer dan laptop, yang kedua untuk smartphone dan tablet, yang ketiga untuk televisi pintar, smart TV dan perangkat multimedia lainnya, yang keempat ada kamera digital dan perangkat fotografi lainnya, yang kelima ada konsol permainan dan perangkat hiburan lainnya. Lanjut, kesimpulannya, chipset merupakan komponen penting dalam perangkat elektronik yang mengkoordinasikan fungsi-fungsi perangkat keras. Chipset memainkan peran kunci dalam meningkatkan kinerja, efisiensi daya, dan fitur-fitur pada perangkat elektronik. Perkembangan terkini dalam chipset terus membawa inovasi dan kemajuan dalam industri teknologi. Jadi, yang terakhir ini dari saya sendiri. Jika kita ingin memilih laptop ataupun komputer, karena chipset itu tertanam di motherboard, jadi sudah pakem. Saran saya adalah mengambil chipset keluaran dengan prosesor misal i5 tapi generasi 12 ke atas daripada prosesor yang i7 atau i10 tapi generasi 11 ke bawah, karena kecepatan pemrosesannya lebih cepat generasi 12 ke atas. Jadi untuk kamu mending jika ingin membeli chipset, saran saya pilih generasinya, jangan pilih tipenya, lalu juga sesuaikan dengan kantong masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Tanyakan jika ada pertanyaan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.